Tuan Tanah adalah dewa. Bab 665. Sesampainya di rumah sakit terdekat, Qin Ming membantu Yan Mengke keluar dari mobil, meletakkan tangannya di lengan Yan Mengke, dan terus-menerus menyuntikkan ki sejati ke dalam tubuhnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Yan Mengke hanya merasakan sensasi dingin mengalir di sekitar luka, dan rasa sakitnya berangsur-angsur mereda. Alisnya, yang berkerut karena rasa sakit, juga sedikit mengendur. Dia bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa aku merasa lukanya tidak begitu sakit? Saya menguasai Qigong, dan saya menggunakannya untuk menyembuhkan Anda. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Qin Ming, karena ki sejati juga merupakan salah satu jenis Qigong. Apakah Qigong begitu kuat? Tanya Yan Mengke. Qigong memiliki sejarah panjang dan mendalam. Tidaklah bohong untuk menyembuhkan penyakit dan cedera, tetapi juga tergantung pada tingkat keterampilan. Semakin tinggi keterampilan, semakin baik efek penyembuhannya. Meskipun saya tidak berani mengatakan seberapa tinggi keterampilan saya, tidak menjadi masalah untuk membantu Anda menyembuhkan cedera. Qin Ming tersenyum dan melanjutkan, kali ini kamu terluka karena aku. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu sampai akhir dan memastikan lukamu tidak akan meninggalkan bekas. Tidak ada wanita yang tidak mencintai kecantikan, dan Yan Mengke tidak terkecuali. Jika dia memiliki bekas luka yang buruk di bahunya, dia tidak akan bisa mengenakan pakaian off-shoulder yang indah di masa depan. Dia langsung berkata dengan gembira, bisakah kamu benar-benar mencegah lukaku meninggalkan bekas luka? Qin Ming mengangguk dan berkata, saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak saya yakini, jadi jangan khawatir. Aku percaya padamu. Jika lukaku benar-benar tidak meninggalkan bekas, aku pasti akan sangat berterima kasih padamu, kata Yan Mengke dengan sungguh-sungguh. Kaulah yang pertama kali terlibat denganku. Bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki dan mencoba segala cara yang mungkin, aku akan menyembuhkanmu. Sambil berbincang, mereka berdua berjalan ke ruang tunggu. Qin Ming sedang sibuk mendaftar. Untungnya, saat itu sudah malam dan tidak banyak orang yang memeriksakan diri ke dokter, jadi dia tidak perlu mengantre. Setelah mendaftar, Qin Ming menemani Yan Mengke ke ruang konsultasi. Dokter mulai membalut luka Yan Mengke. Selama waktu ini, Qin Ming terus memegang pergelangan tangan Yan Mengke dan terus-menerus memberinya energi internal. Meski begitu, Yan Mengke masih menggertakkan giginya kesakitan, wajahnya penuh penderitaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan Qin Ming. Dokter itu keliru mengira mereka berdua adalah sepasang kekasih dan tak dapat menahan tawa, pacarmu sangat perhatian. Dia beruntung bisa memilikimu sebagai pacarnya. Wajah Yan Mengke memerah, tetapi dia menahan sakit yang luar biasa dari lukanya dan tidak punya tenaga untuk menjelaskannya. Qin Ming hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Setelah membalut luka dan meminum obat anti radang dan analgesik, Qin Ming dan Yan Mengke meninggalkan rumah sakit. Tugas memulangkan Yan Mengke tentu saja dibebankan kepada Qin Ming. Yan Mengke tinggal di sebuah apartemen lajang untuk anak muda. Saat Qin Ming masuk, dia langsung mencium aroma melati yang samar. Kamarnya tidak besar, mirip dengan kamar single di hotel. Kamar tidurnya terletak tepat di pintu masuk, dengan tempat tidur double di atasnya. Beberapa pakaian ditaruh sembarangan di tempat tidur, dan ada lemari pakaian sederhana di samping tempat tidur. Di ujung kamar terdapat dapur kecil dan kamar mandi yang dipisahkan oleh sekat. Ada juga meja komputer di dinding, dengan berbagai majalah hiburan dan koran di atas meja, beberapa di antaranya telah jatuh ke lantai. Ada banyak poster selebriti di dinding. Tata letak seluruh ruangan sederhana dan kompak, tidak ada ruang tambahan untuk aktivitas, yang membuatnya terlihat agak berantakan. Saya biasanya tinggal sendiri dan jarang kedatangan tamu, jadi terlihat agak berantakan. Tolong jangan pedulikan, kata Yan Mengke dengan malu. Salah satu lengannya terbungkus kain kasa, membuatnya sulit bergerak. Dia menggunakan tangannya yang tidak terluka untuk mengambil beberapa pakaian di tempat tidur. Karena itu adalah pakaian wanita, Qin Ming tidak dalam posisi untuk membantu, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terluka, duduk saja dan istirahat, tidak perlu membersihkan, ini jauh lebih bersih daripada kamarku. Tidak apa-apa. Tidak sulit untuk mengenakan beberapa potong pakaian. Duduklah dulu. Aku akan membuatkanmu teh nanti. Yan Mengke menyapa sambil mengumpulkan pakaian. Tidak perlu bersusah payah. Aku tidak haus karena baru saja selesai makan. Tidak ada sofa di ruangan itu, jadi Qin Ming harus menarik kursi komputer dan duduk perlahan. Yan Mengke tidak melipat pakaiannya, tetapi mengemasnya dengan santai. Sambil memegang pakaian itu, dia berjalan menuju lemari. Pada saat ini, sebuah benda hitam kecil jatuh dari pakaian ke tanah. Qin Ming menunduk dan melihat bahwa itu adalah pakaian dalam wanita berwarna hitam, dan itu adalah bentuk T yang seksi, diikat di pinggang hanya dengan 2 tali tipis. Renda itu tipis dan ringan, dan jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Melihat tong seksi ini, Qin Ming tak kuasa menahan diri untuk membayangkan adegan Yan Mengke mengenakannya dalam benaknya, dan dia bergumam dalam hati, aku tak menyangka reporter cantik ini ternyata tipe yang begitu menggoda, dan dia malah mengenakan celana dalam yang begitu seksi. Yan Mengke tidak menyadari barang-barang pribadinya terjatuh. Dia membuka lemari pakaian, memasukkan pakaiannya, dan pergi ke dapur kecil untuk merebus air. Melihat celana dalam wanita itu terjatuh ke tanah, Qin Ming ragu sejenak, tidak tahu apakah harus mengambilnya atau tidak. Tunggu sebentar, airnya akan segera mendidih.
Setelah merebus air, Yan Mengke keluar dari dapur kecil itu lagi. Baru saat itulah ia melihat tali di lantai. Wajahnya langsung memerah. Ia bergegas mengambilnya dan memasukkannya ke dalam lemari seperti pencuri. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi canggung dan sedikit ambigu. Yan Mengke duduk di tepi tempat tidur dengan wajah merah, tidak tahu harus berkata apa. Qin Ming terbatuk dan berkata seolah tidak terjadi apa-apa, jangan repot-repot menghiburku. Duduklah dan aku akan mulai mengobati lukamu. Ini akan membantu mempercepat proses penyembuhan. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku. Pakaian di bahu Yan Mengke berlumuran darah dan tertusuk. Dia tidak bisa memakainya lagi, jadi dia segera berdiri, mengambil satu set piyama katun dari lemari, dan berjalan menuju kamar mandi. Yan Mengke ingin berganti pakaian, dan Qin Ming tidak dapat membantunya dan hanya bisa menunggu. Namun, pintu kamar mandi tidak dapat menghentikan kemampuannya untuk melihat sesuatu. Jika dia ingin mengintip, privasi Yan Mengke akan terbongkar. Ketika seorang wanita berganti pakaian, bahkan pria paling normal pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berfantasi. Qin Ming tanpa sadar melirik ke arah kamar mandi. Untungnya, dia tidak punya kebiasaan mengintip, jadi dia hanya melirik tanpa sadar beberapa kali lalu mengalihkan pandangan. Namun, Qin Ming masih melihat beberapa hal yang seharusnya tidak dilihatnya. Yan Mengke baru saja menanggalkan semua pakaian di tubuh bagian atasnya, memperlihatkan pemandangan musim semi yang indah, yang memanjakan matanya. Dia juga menemukan bahwa ada bekas luka yang agak mengerikan di punggung Yan Mengke. Bekas luka itu melintang diagonal di separuh punggung Yan Mengke, benar-benar merusak keindahan punggungnya yang halus bagaikan batu giok dan tampak sangat tiba-tiba. Dilihat dari bentuk lukanya, itu pasti luka tusuk. Hal ini membuat Qin Ming bertanya-tanya bagaimana Yan Mengke bisa terluka. Secara logika, gadis seperti dia tidak seharusnya mengalami hal buruk seperti itu kecuali dia mengalami kecelakaan besar. Namun Qin Ming tidak bisa bertanya secara langsung, kalau tidak bagaimana dia bisa menjawab bagaimana dia menemukan luka-luka Yan Mengke. Dia tidak bisa mengatakan dengan jujur bahwa dia hanya mengintip, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Karena Yan Mengke terluka dan tidak bisa menyentuh lukanya, dia mengganti pakaiannya perlahan dan baru keluar dari kamar mandi setelah sekitar 4 atau 5 menit. Dia berganti ke gaun tidur berkancing merah muda, setengah berpakaian, dan lengan kanannya yang terluka tidak dimasukkan ke dalam lengan baju. Maaf telah membuatmu menunggu begitu lama. Yan Mengke tersenyum meminta maaf, dan rasa malu yang disebabkan oleh celana dalamnya yang terlepas pun berkurang. Ayo kita mulai. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Duduklah bersila di tempat tidur dengan punggung menghadapku, rilekskan seluruh tubuhmu, dan serahkan sisanya padaku, kata Qin Ming. Yan Mengke mengangguk, melakukan apa yang diperintahkan, melepas sepatunya, naik ke tempat tidur, dan duduk bersila. Qin Ming menarik kursi komputer ke samping tempat tidur, menyesuaikan ketinggiannya, duduk di kursi, dan meletakkan telapak tangannya di punggung Yan Mengke. Tunggu sebentar. Yan Mengke tiba-tiba berbalik dan berkata, kenapa kamu tidak naik ke tempat tidur? Tidak nyaman bagimu untuk duduk seperti ini dalam waktu lama. Lupakan saja. Aku takut mengotori tempat tidurmu. Qin Ming menolak sambil tersenyum. Dia dan Yan Mengke belum lama saling kenal, dan akan terlalu tiba-tiba untuk pergi ke tempat tidur wanita seperti ini. Tidak apa-apa, jangan khawatir, cepatlah ke atas. Yan Mengke menahan rasa sakit di bahunya dari waktu ke waktu, tersenyum, lalu menggerakkan tubuhnya untuk memberi ruang yang cukup bagi Qin Ming. Qin Ming bukanlah orang yang sok penting. Selama gadis itu tidak keberatan, apa yang dia takutkan? Tetapi yang paling membuatnya tertekan adalah dia hanya bisa tidur di tempat tidurnya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan menuruti perintahmu. Qin Ming juga melepas sepatunya, naik ke tempat tidur, dan duduk bersila di belakang Yan Mengke. Agar luka Anda pulih secepat mungkin, waktu penyembuhannya mungkin agak lama, mungkin sekitar 1 jam, harap bersabar. Asalkan luka saya bisa sembuh secepatnya tanpa meninggalkan bekas, saya bisa bertahan sehari semalam, apalagi 1 jam, kata Yan Mengke. Santai saja. Jangan ganggu aku saat kamu melakukannya. Setelah kamu siap, kita akan mulai. Baiklah, mari kita mulai. Setelah Yan Mengke mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia siap, Qin Ming mengangkat tangannya dan menekannya di punggungnya, dan energi sejatinya perlahan mengalir ke tubuhnya. Tak lama kemudian, Yan Mengke merasakan sensasi sejuk mengalir melalui tubuhnya, terutama terpusat di lengan kanannya yang terluka dan di sekitar lukanya. Seiring berlalunya waktu, energi sejati terus bersirkulasi dalam tubuh Yan Mengke, dan rasa sakit akibat lukanya pun berkurang. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya cahaya senja yang memenuhi udara. Qin Ming tampak serius dan teliti. Meskipun Qin Ming mudah menggunakan ki sejatinya untuk menyembuhkan orang lain, dia tidak berani terlalu ceroboh, karena takut ki sejatinya akan terganggu, yang tidak hanya akan gagal mencapai efek penyembuhan, tetapi juga melukai Yan Mengke. Napas Yan Mengke menjadi teratur, ekspresi kesakitannya berangsur-angsur membaik, wajahnya tampak damai, dan dia duduk bersila dengan tenang, seolah-olah dia telah melupakan luka di bahunya. Sebelum dia menyadarinya, hampir 1 jam telah berlalu. Qin Ming tiba-tiba menghela napas panjang, menarik telapak tangannya, dan membuat gerakan untuk mengumpulkan energi sejatinya ke dalam dantiannya. Baiklah, cukup sekian untuk penyembuhan hari ini. Aku akan datang menemuimu besok. Hari sudah larut, dan aku harus pulang.
Yan Mengke meregangkan tubuhnya yang mati rasa karena duduk terlalu lama, lalu mengikuti Qin Ming keluar dari tempat tidur. Dia melirik ke arah malam yang gelap di luar jendela dan berkata, sudah larut malam. Tidak nyaman bagimu untuk kembali. Mengapa kamu tidak tinggal saja? Biarkan aku tinggal. Qin Ming sedikit terkejut. Lagi pula, dia dan Yan Mengke belum saling kenal lama, dan mereka hanya teman biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tindakan intim. Dia tidak menyangka bahwa Yan Mengke benar-benar akan memintanya untuk tinggal. Dia melirik ke arah tempat tidur ganda dan berkata, di mana aku harus tidur jika aku tinggal di sini? Apakah kamu akan membiarkanku tidur di tempat tidur? Bab 666. Nasib keempat penjahat yang berani melawan Qin Ming ini sudah bisa dibayangkan. Tubuh Qin Ming beberapa kali menghindar ke kiri dan kanan, dan dia menjatuhkan keempat penjahat itu ke tanah hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, membuat mereka meratap tanpa henti. Pada saat ini, Lu Jiaqi menyusulnya, terengah-engah, dan melihat 4 orang tergeletak di kaki Qin Ming. Dia terkejut dan bertanya, apakah mereka bajingan yang membakar? Kamu masih mencium bau bensin, bukan? Tanya Qin Ming balik. Pasti mereka. Kalau berani membakar panti asuhan, aku akan menghajarmu sampai mati. Lu Jiaqi sangat marah dan langsung menunjukkan sisi biadab dan kejamnya. Dia mengayunkan tongkat kayu di tangannya dan memukul keempat penjahat yang tergeletak di tanah. Aduh, mereka berempat kembali merintih dan berguling-guling di tanah sambil memegangi kepala mereka setelah dipukuli. Aku akan menghajarmu sampai mati. Untung saja aku satu-satunya orang di panti asuhan. Kalau kau menyakiti anak-anak lain, aku tidak akan sanggup membayarnya meskipun aku membunuhmu. Aku biarkan kau menindasku, dasar bajingan, kau pantas mati. Lu Jiaqi memukul dan memarahinya, melampiaskan semua kebencian yang terpendam dalam hatinya selama beberapa hari terakhir, dan dia tidak berhenti sampai lengannya terasa sakit. Keempat orang yang tergeletak di tanah dipukuli begitu keras hingga mereka menangis memanggil orang tua mereka dan memohon belas kasihan, sambil tampak menderita. Aku sudah menelepon polisi. Kau bisa bersiap untuk masuk penjara. Lu Jiaqi mengayunkan tongkat kayu itu dengan keras ke salah satu pria malang itu sebelum dia berhenti total. Kau telah memukuliku, memarahiku, dan melampiaskan amarahmu. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Qin Ming berbalik dan bersiap untuk pergi. Keempat penjahat itu telah dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri atau melawan. Dia merasa lega bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Lu Jiaqi jika dia meninggalkannya sendirian. Saudara yang baik, silakan tinggal. Lu Jiaqi tidak peduli dengan para penjahat itu dan buru-buru mengejar mereka, menghalangi jalan Qin Ming. Saudara yang baik, Anda telah menolong saya lagi. Saya bahkan tidak tahu nama Anda. Tolong beritahu saya agar saya dapat mengingat kebaikan Anda. Bukankah terakhir kali aku mengatakan bahwa aku adalah Lei Feng yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama? Qin Ming berkata sambil tersenyum. Aku tahu kau orang yang baik, saudaraku. Kau telah menolongku 2 kali, tetapi aku bahkan tidak tahu namamu. Tolong beritahu aku, kata Lu Jiaqi dengan sungguh-sungguh. Nama saya Qin Ming. Kalau Anda suka, Anda bisa memanggil saya Saudara Qin. Qin Ming. Lu Jiaqi mengingat nama itu dalam hati dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, terima kasih telah menolongku 2 kali. Jika kamu punya waktu, aku akan mentraktirmu makan. Selain itu, tolong tinggalkan nomor teleponmu kepadaku agar aku dapat menghubungimu lain kali. Qin Ming dan Lu Jiaqi saling kenal, jadi tidak ada salahnya memberitahu nomor teleponnya. Dia hanya memberitahu nomor telepon selulernya dan Lu Jiaqi segera menuliskannya di teleponnya. Meskipun keempat orang yang tergeletak di tanah masih mengerang kesakitan, telinga mereka tidak tuli. Ketika mereka mendengar nama Qin Ming, mereka langsung ketakutan dan gemetar seperti tikus yang melihat kucing. Qin, Tuan Qin, apakah Anda Tuan Qin? Pria dengan rambut di belah samping itu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Ming dengan saksama beberapa kali lagi. Ekspresinya menjadi semakin buruk, dan dia berkata dengan gemetar, Tuan Qin, tolong ampuni kami. Mohon maafkan kami karena tidak mengakui orang hebat dan menyinggung Tuan Qin. Tolong biarkan kami pergi kali ini. Apakah kamu mengenalku? Tanya Qin Ming. Saya kenal dia, saya kenal dia. Pria dengan rambut di belah samping itu mengangguk berulang kali seperti ayam yang makan nasi, menyanjungnya dengan liar, nama Tuan Qin terkenal, dan semua orang di kota Donghai mengenalnya. Kami telah mengagumi Tuan Qin sejak lama. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk bertemu dengannya. Berhenti. Qin Ming menyela dengan tidak sabar, tidak ada gunanya mencoba menyanjungku. Pembakaran adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jangan pernah berpikir aku akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja sampai kamu masuk penjara. Tuan Qin, tolong ampuni nyawa kami. Kami adalah anggota geng Elang Langit dan kini telah menyerah kepada perkumpulan Teratai Merah. Jadi, kami semua adalah bawahan Tuan Qin. Mohon berbelas kasih dan biarkan kami pergi. Pria dengan rambut di belah samping itu memohon lagi. Lu Jiaqi tidak tahu latar belakang Qin Ming, tetapi melihat para perusuh ini memohon belas kasihan karena takut setelah mendengar nama Qin Ming, dia menduga bahwa identitas Qin Ming tidak sederhana. Dia takut Qin Ming akan berbelas kasih dan membiarkan mereka pergi, jadi dia buru-buru berkata, Saudara Qin, orang-orang ini tidak dapat dimaafkan dan tidak boleh dilepaskan.
Qin Ming tidak berniat membiarkan para pembakar ini pergi, dan berkata dengan dingin, "Jangan datang memohon padaku, aku tidak bisa melakukannya. Jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, kamu harus membayar harganya. Tuan Qin, mohon ampuni kami. Kami juga berada di bawah perintah bos kami di Audehai. Kami hanya menjalankan tugas. Kami harus melakukan ini demi bos kami. Kami juga melakukan ini untuk menghasilkan pendapatan bagi perkumpulan Teratai Merah. Mohon ampuni kami, Tuan Qin." Pria dengan rambut di belah samping itu hanyalah seorang penjahat biasa dari geng Elang Langit. Melihat Qin Ming tidak akan membiarkan mereka pergi, dia harus membawa bosnya sendiri, di Audehai, dan berbicara dengan air mata di matanya, hampir berlutut dan bersujud. Qin Ming mendengus dingin, tidak ingin memperhatikan para penjahat ini lagi. Dia melompat menjauh dan menghilang ke dalam kegelapan setelah beberapa kali goncangan. Ia memperkirakan polisi akan segera datang, dan saat mereka tiba, ia harus diperiksa sebagai saksi. Ia pikir itu terlalu merepotkan dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Saudara Qin, Saudara Qin. Lu Jiaqi berteriak keras. Melihat Qin Ming pergi tanpa henti, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. "Kakak, kakak, tolong lepaskan aku." "Diam, siapa kakak perempuanmu?" Melihat Qin Ming pergi, lelaki dengan rambut di belah samping itu buru-buru memohon belas kasihan dari Lu Jiaqi lagi, namun baru saja dia membuka mulut, dia ditendang dengan keras oleh Lu Jiaqi. "Saya bertanya kepadamu, siapakah saudara Qin? Jika kamu menjawab dengan jujur, penderitaanmu akan berkurang. Jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi seorang kasim." Tuan Qin adalah orang di balik presiden perkumpulan Teratai Merah. Meskipun dia bukan seorang gangster, dia sangat terkenal. Pria dengan rambut di belah samping itu berkata sambil menahan rasa sakit. "Jadi, saudara Qin sangat berkuasa?" Lu Jiaqi bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka Qin Ming memiliki latar belakang identitas seperti itu. Pada saat yang sama, dia juga bingung. Karena saudara Qin adalah orang yang berstatus, mengapa dia muncul di daerah kumuh? Dia tidak hanya kuat, tetapi juga sangat terkenal. Tidak ada seorang pun di dunia bawah kota Donghai yang tidak mengaguminya. Bahkan setelah Qin Ming pergi, pria dengan rambut belah samping itu masih memujinya. Pada saat itu, suara sirine polisi terdengar. Keempat gangster itu merasa gugup. Jika mereka tertangkap, mereka akan dijatuhi hukuman setidaknya beberapa tahun penjara. Mereka semua memohon belas kasihan Lu Jiaqi. "Akhirnya kau sampai pada hari ini. Jika kau tahu ini akan terjadi, kau tidak akan melakukannya sejak awal. Tidak ada gunanya memohon padaku. Tunggu saja sampai kau masuk penjara. Kau pantas mendapatkannya." Lu Jiaqi berkata dengan marah, tetapi nadanya juga menunjukkan rasa puas. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran dan polisi pun datang. Namun, karena jalan yang sempit, mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk. Akhirnya, mereka harus mencari cara lain untuk memadamkan api. Akhirnya, keempat pelaku pembakaran pun ditangkap. Saat Qin Ming tiba di klub Honglian, sudah pukul 1 pagi. Hanya ada beberapa tamu di klub. Dia naik lift langsung ke lantai atas dan melihat melalui penglihatan sinar X bahwa lampu di kamar Situ Honglian masih menyala. Situ Honglian mengenakan piyama merah, duduk di depan meja komputer, melihat-lihat dokumen, dan dia belum tidur. "Sayang, kenapa kamu belum tidur?" Pintunya tidak terkunci. Qin Ming mendorong pintu dengan lembut dan masuk sambil tersenyum. Sejak Situ Honglian beradaptasi dengan tubuh vampir, kelima inderanya menjadi sangat tajam. Meskipun suara pintu terbuka sangat pelan, dia tetap mendengarnya. Dia segera berbalik dan melihat bahwa itu adalah Qin Ming. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan berdiri. "Aku sedang memeriksa buku rekening. Ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan setelah penggabungan dengan geng Elang Langit. Aku harus menyelesaikannya secepat mungkin, jadi aku tidur larut dan menunggumu. Kamu tidak perlu bekerja keras. Aku akan merasa tidak enak jika kamu sakit." Sambil berkata demikian, Qin Ming membuka kedua tangannya, memeluk Situ Honglian, dan mencium keningnya dengan lembut. Situ Honglian menyandarkan kepalanya di bahu Qin Ming dan berkata dengan manis, "Tidak apa-apa. Aku dalam keadaan sehat sekarang. Aku tidak akan merasa mengantuk meskipun aku tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Jangan khawatir. Benar sekali, kondisi fisikmu telah berubah. Sekarang kamu dapat dengan mudah menyelesaikan gerakan-gerakan sulit yang sebelumnya tidak dapat kamu lakukan. Bagaimana kalau kita menantang sesuatu yang lebih sulit malam ini?" Qin Ming menyeringai, meregangkan tubuhnya, mengangkat Situ Honglian, dan melemparkannya ke tempat tidur. Situ Honglian berkata dengan nada provokatif, "Apapun kesulitan yang ingin kamu hadapi, tidak ada yang tidak bisa aku selesaikan sekarang. Aku hanya khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya. Beranikah kau mengatakan aku tidak bisa melakukannya?" Ucapan ini sedikit mengusik harga diri Qin Ming. Apa kau tidak pernah mendengar pepatah itu? Wanita tidak bisa begitu saja mengatakan mereka tidak bisa melakukannya, dan pria tidak bisa begitu saja mengatakan mereka tidak bisa melakukannya. Kau sudah mencobanya berkali-kali, dan kaulah yang paling tahu apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Itu dulu, tapi sekarang sudah berbeda. Aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu, dan kau masih berdiri diam." Situ Honglian terus memprovokasi. Setelah menjadi vampir, semangat kompetitifnya juga semakin kuat.
Kalau begitu, mari kita bertarung selama 300 ronde malam ini dan lihat siapa yang memohon belas kasihan terlebih dahulu. Qin Ming mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah baju Situ Honglian, lalu merobeknya dengan kasar. Tunggu. Situ Honglian tiba-tiba meraih tangan Qin Ming dan menghentikannya untuk melangkah. Dia melihat darah di pakaian Qin Ming dan bertanya, ada apa dengan darah di pakaianmu? Apa yang terjadi? Jangan khawatir, itu bukan darahku. Seorang teman terluka dan darahnya tidak sengaja mengenaiku. Qin Ming menjelaskan dengan sederhana. Teman yang dimaksudnya tentu saja Yan Mengke. Yan Mengke telah ditusuk di bahunya dengan belati dan mengeluarkan banyak darah, jadi tidak dapat dihindari bahwa darahnya mengenai dirinya. Kamu selalu membuat masalah, entah berkelahi atau membunuh orang. Sudah saatnya kamu menenangkan diri, kata Situ Honglian. Menurutmu aku salah. Aku tidak punya pilihan di dunia ini. Banyak hal datang kepadaku atas inisiatif mereka sendiri dan aku tidak dapat menghindarinya, kata Qin Ming tanpa daya. Semua masalah ini disebabkan oleh perilaku sok pentingmu sebelumnya. Pasti ada konsekuensi untuk setiap penyebabnya. Situ Honglian mendesah, kamu hanya bisa menjauhkan diri darinya secara bertahap, selangkah demi selangkah, dan menyingkirkan semua masalah yang berantakan itu. Kau pikir aku tidak memikirkannya? Ada banyak hal yang tidak bisa kutahan. Meskipun Qin Ming tertawa sepanjang hari, dia sebenarnya punya masalahnya sendiri, tetapi dia menguburnya dalam-dalam di hatinya dan tidak ingin menunjukkannya. Jangan bicarakan masalah ini. Aku menghadapi masalah lain hari ini. Kau harus menanyakannya besok. Ada apa? Tanya Situ Honglian. Qin Ming menceritakan kembali insiden pembakaran di daerah kumuh dan menyarankan, seorang bawahan dari mantan geng Elang Langit bernama Diao Dehai membakar sebuah panti asuhan untuk menghancurkannya. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk menjadikannya contoh dan memperbaiki praktik buruk mantan geng Elang Langit. Bersambung.